Senang dapat berjumpa kembali dalam acara pernikahan bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Acara pernikahan bahagia ini adalah media saling sharing dan saling belajar bagi pasutri yang sudah merasakan kebahagiaan dalam pernikahannya dan rindu terus untuk memelihara kebahagiaan itu. Juga untuk para pasutri yang mendambakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan dan untuk setiap pasangan yang sedang menyiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan dan merindukan pernikahan agung yang berkenan kepada Tuhan, the great marriage. Acara pernikahan bahagia kali ini merupakan kerjasama dengan Couples in Christ, asuhan Badan Bina Warga, Lembaga Pembinaan milik GKI SW Jawa Barat. Dan topik kita adalah suami istri bekerja di luar rumah idealkah? Suami istri bekerja di luar rumah idealkah? Pendeta Cornelia akan memberikan penjelasan pengantar dan kemudian nanti Pasutri Haryanto Susi dan Pasutri Michael Fay serta Pasutri Pendeta Jimmy Tika akan berbagi pengalaman tentang topik ini. Setelah itu kita akan mendiskusikannya bersama. Rekan pastor yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi dengan kami melalui chat room yang sudah tersedia. Dan percakapan kita akan dipandu oleh Pendeta Hendra, Direktur Badan Bina Warga. Pak Hendra, silakan. Salam rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, para pasutri. Jumpa lagi dengan acara pernikahan bahagia dan Couple in Christ kerjasama YKB dan Bina Warga. Dan hari ini kita bersuka cita karena boleh kembali kita akan belajar bersama, berbagi pengalaman dan juga tentunya mengarahkan setiap kepercayaan Tuhan dalam keluarga kita untuk semakin hari semakin seperti apa yang Tuhan rindukan. Pada malam hari ini, pada saat ini kita akan bersama-sama berbincang dengan sebuah tema, suami istri bekerja di luar rumah idealkah? Pendeta Cordelia akan berbagi nanti untuk pemantik diskusi kita, dan bersama-sama dengan kita ada Pendeta Arlianus dan juga Jimmy serta Kartika, juga Pak Haryanto serta istri yang akan bersama-sama berbagi dalam kesempatan ini. Semoga dalam perjalanan kita nanti juga ada rekan-rekan pasutri yang lain juga mau bergabung bersama. Mengawalinya mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersama-sama belajar kembali, berbagi pengalaman, dan semoga apa yang kami lakukan dalam kekuatan Roh Kudus menjadi bekal untuk kami menjalani kehidupan rumah tangga kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam Kristus. Amin. Langsung saja kita akan berdiskusi soal suami istri bekerja di luar rumah idealkah? Mari Pendeta Cordel, silakan. Ya, selamat malam rekan-rekan, Bapak Ibu. Saya izin share screen, Pak Arlianus. Ya. Ya, kita akan bersama-sama rekan-rekan berdiskusi tentang suami istri bekerja di luar rumah idealkah gitu ya, itu judulnya. Nah, saya mau mengajak kita melihat begini. Jadi saya ingat nih waktu anak saya masih SD, Bapak Ibu, ada soal ulangan gitu ya. Terus ditanya apa peran ayah dan peran ibu gitu. Terus saya ingat banget dia jawab tuh di ininya, di kertas ulangannya, peran ayah bekerja, peran ibu bekerja. Terus jawabannya salah gitu ya. Terus sampai di rumah dia protes ke saya, ini kenapa salah? Orang papi kerja, mami kerja gitu. Nah ini waktu pas menyiapkan ini saya jadi ingat gitu bahwa memang kalau kita bicara soal siapa sih sebenarnya yang kerja gitu ya, atau kalau pasangan menikah nih dua-duanya nggak kerja gitu, saya jadi membayangkan begini, kita ini khususnya di timur ya, kita punya gambaran atau budaya yang secara tradisional sudah lekat dalam kehidupan kita, dan itu sudah terbentuk menjadi sebuah budaya gitu ya, budaya timur misalnya atau budaya Indo lah gitu. Jadi gambaran tradisional atau gambaran yang biasa ada nih dalam kehidupan kita bersama secara sosiologis, laki-laki itu dalam sebuah rumah tangga lekat dengan providers atau dalam arti kata pekerja gitu ya. Jadi laki-laki ini perannya adalah menyediakan segala sesuatu termasuk sarana prasarana, terus bekerja, ini laki-laki, ini perannya laki-laki gitu. Kalau perempuan identik peranannya itu homemakers. Ya, jadi gambaran tradisional memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Pemisahan ini Bapak Ibu bahkan lekat kalau kita punya anak
punya anak nih, misalnya anak laki-laki gitu ya. Terus kan kita jarang tuh, mungkin sekarang udah mulai ada gitu. Tapi dulu kan jarang ada anak laki-laki dibeliin boneka. Yang dibeliin boneka biasanya anak laki-laki apa perempuan? Perempuan gitu ya. Nggak ada tiba-tiba anak laki-laki kita beliin boneka bayi-bayian. Nanti dibilang banci amat, anaknya diajarin main boneka-bonekaan gitu. Bahkan mainan pun sudah dibedakan antara ini mainan buat anak laki, ini mainan buat anak perempuan. Yang akhirnya mengkerucut pada sebuah pemisahan, laki-laki itu ya providers, bekerja. Kalau perempuan ya dia memang kodratnya homemakers gitu ya. Ini gambaran tradisional. Walaupun sekarang ini juga masih ada orang-orang yang lekat dengan gambaran ini. Makanya di sekolah aja belum di updating tuh, sampai peranannya juga masih peranan yang tradisional. Nah, gambaran yang sekarang rekan-rekan yang masa kini menurut saya gini, ada 3 gitu ya. Yang pertama memang masih gambaran yang sangat tradisional, yaitu kalau pria, laki-laki ya dia providers, dia bekerja gitu. Kalau perempuan ya udahlah jadi ibu rumah tangga aja, perempuan sekolah setinggi apapun kodratnya ibu rumah tangga gitu ya. Itu satu gambaran pertama, dan masih ada juga di keluarga-keluarga masa kini. Nah, gambaran yang kedua, Bapak Ibu, ini mungkin agak jarang, tapi juga ada saya menjumpai gitu ya, bahwa ada yang prianya itu malah homemakers, terus perempuannya providers gitu ya. Ini juga ada gitu ya. Walaupun gambaran ini menjadi gambaran yang sangat tidak ideal dan mungkin dianggapnya ini harusnya nggak begini nih, dan menimbulkan banyak pertentangan gitu. Ini yang kedua. Gambaran yang ketiga, rekan-rekan, adalah dua-duanya providers gitu ya, dua-duanya bekerja. Ini yang kita mau ngomongin nih pada malam hari ini gitu ya. Kalau pasangan dua-duanya providers, dua-duanya bekerja, ini gambaran ideal nggak gitu. Nah, saya mau ngajak kita berpikir juga gini, kan ada peranan providers dan homemakers gitu. Nah, kalau dua-duanya jadi providers, berarti ada satu course homemakers ini yang agak kosong gitu ya, dan homemakers ini berarti harusnya menjadi peran baik dua-dua providers ini gitu ya. Jadi kan gini, kalau providers, homemakers ini kan yang idealnya mesti ada. Tapi kalau dua-duanya providers, berarti kan homemakers ini siapa nih? Nah, ini yang mungkin kita bicarakan, bahwa memang homemakers ini jadi tanggung jawabnya siapa gitu ya. Ini yang sama-sama kita lihat nih. Nah, jadi kalau saya tadi menggambarkan seperti itu, rekan-rekan, berarti kita bisa melihat bahwa pasangan bekerja khususnya di Indonesia sebenarnya masih merupakan sesuatu yang nggak sepenuhnya biasa gitu ya. Jadi karena kita hidup di kebudayaan, kita dibentuk oleh budaya bahwa perempuan harusnya ibu rumah tangga, laki-laki itu harusnya bekerja. Sehingga kalau pasangan ini dua-duanya kerja, ini masih nggak semua orang bisa menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa. Kenapa ini perlu kita tekankan, rekan-rekan? Karena generasi yang lebih tua dari kita gitu ya, dalam kehidupan keluarga besar kita, mungkin kalau dua-duanya kerja ada yang belum bisa terima gitu, karena memang ini menjadi sesuatu gambaran yang nggak terlalu biasa. Nah, di satu sisi atau di lain pihak ada budaya-budaya lama kan gini, yang tadi saya bilang gitu ya, budaya-budaya yang memang udah membentuk, termasuk juga membentuk pola pikir dan kebiasaan kita gitu. Kita mungkin masih produk yang terbiasa dengan laki-laki bekerja, ibu rumah tangga gitu ya. Kita nih, generasi kita. Tapi generasi anak-anak kita mungkin mindsetnya udah rada beda. Seperti anak saya, dia bilang laki-laki bekerja ya perempuan juga bisa bekerja gitu. Tapi saya masih hidup di alam pikiran yang saya lihat dari kebiasaan rumah tangga, keluarga, laki-laki bekerja, ibu rumah tangga gitu. Tapi ini kan membentuk pola pikir, membentuk kebiasaan kita, walaupun kita sudah menjalani budaya yang lain, tapi kita masih terbentuk dengan budaya itu gitu ya. Nah, ini perlu juga kita lihat, rekan-rekan, supaya nanti kita sadar gitu, saat kita membentuk sebuah rumah tangga, terus kita bekerja, pasangan kita bekerja, kita juga nggak bisa membebaskan diri dari mindset yang sebenarnya udah membentuk kita gitu. Misalnya, kalau dua-duanya kerja, terus yang cuci piring, yang kerjain house chores siapa dong? Nanti ini didiskusin aja gitu ya. Kalau dua-duanya kerja, yang ngerjain laki-laki atau perempuan? Dua-duanya kerja nih. Atau kalau anak itu berarti tanggung jawab siapa? Ini dua-duanya kerja ya, bicara bahwa couples yang dua-duanya kerja. Nah,
Sehingga saat kita menjalani kehidupan rumah tangga bahwa dua-duanya bekerja, seringkali ada persoalan-persoalan yang timbul. Persoalan itu timbul dipicu dari misalnya itu yang tadi saya bilang, kita berbagi peran dan tanggung jawab. Terus yang kedua misalnya gini, saat ternyata gambaran istri sebagai providers, dua-duanya kerja nih ya, lebih kuat daripada gambaran suami sebagai providers. Ini bisa potensial bermasalah karena apa? Karena gambaran istri harusnya kita nih yang ada di benak kita, istri itu bukan providers, istri itu homemakers gitu. Tapi kalau ternyata dalam kenyataannya dia menjadi sangat sukses, lebih sukses dari suaminya misalnya, ini bisa menimbulkan permasalahan gitu ya, baik dari diri istrinya atau dari diri suaminya. Kenapa? Karena istri dan suami ini, laki-laki dan perempuan ini dibentuk dalam sebuah pemahaman bahwa ya itu tadi gitu ya, laki-laki bekerja, kalau ibu mah ngurus anak deh, ngurus rumah tangga. Ternyata dalam perjalanannya istrinya jauh lebih sukses gitu karirnya. Nah, ini kita mesti sikapi juga bahwa ini rentan nih bisa timbul persoalan. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang itu kita dibesarkan dalam sebuah budaya ya istri mah mestinya ibu rumah tangga gitu ya, nggak kerja. Nah, persoalan-persoalan yang juga mungkin timbul adalah kalau kita tidak mampu mengatur waktu dan prioritas dengan baik. Karena tadi saya sempat mengatakan ada yang kosong nih saat dua-duanya jadi providers, siapa yang jadi homemakers? Kalau nggak ada yang mengatur waktu, nggak ada yang memprioritaskan, segala sesuatu di rumah ini bisa jadi terbengkalai nih. Kalau kita yang bekerja dua-duanya cuma pusing sama kerjaan kita gitu ya, nggak pusing sama rumah tangga dan keluarga, house atau home kita nih. Nah, ini bisa potensial juga menimbulkan permasalahan gitu. Ini permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul saat pasangan ini bekerja. Nah, saya mau mengajak kita berpikir begini. Jadi kalau ditanya dua-duanya bekerja itu ideal nggak gitu ya? Buat saya nggak ada yang ideal gitu. Relasi dalam sebuah rumah tangga itu menurut saya tailor made gitu ya. Kalau tailor made kan belum tentu dia ideal di kehidupan rumah tangga saya, belum tentu ideal di kehidupan rumah tangga Pak Hendra. Ideal di rumah tangga Pak Hendra belum tentu ideal di rumah tangga Pak Arlianus gitu kan. Jadi menurut saya nggak bisa tuh kita bilang yang paling ideal adalah satu bekerja, satu enggak. Menurut saya nggak ada yang ideal gitu. Jadi yang ideal itu benar-benar tailor made. Itu tergantung, semua rumah tangga, semua keluarga harusnya ideal karena dia punya konteks yang lain, konteks yang beda gitu. Jadi saya mau menekankan ini yang pertama. Terus penekanan saya yang kedua adalah providers atau homemakers adalah peranan yang sama penting dan saling melengkapi. Karena kalau saya seringkali masih merasa bahwa di Indonesia khususnya homemakers itu dipandang lebih rendah daripada providers, gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, kalau ibu rumah tangga dianggapnya pekerjaan dianggapnya nggak kerja. Padahal kerjaan ibu rumah tangga lebih banyak daripada kerjaan ibu yang bekerja di luar rumah. Misalnya ngurusin anak tuh lebih pusing daripada ngurusin setumpuk kerjaan gitu ya. Apalagi kok anaknya ada 3, ada 4. Nah, maksud saya, tapi kita nih seringkali pola pikirnya kalau homemakers itu bukan lebih dianggap kayak lebih rendah. Ini mungkin perasaan saya gitu. Tapi saya merasa bahwa belum ada kesepadanan antara provider sama homemakers. Sehingga mungkin akhirnya misalnya dua-duanya kerja. Yang laki masih bisa berpikir bahwa enggak lah, itu kan urusan rumah tangga, nyapu-nyapu, itu mah bukan urusan laki-laki. Ini di timur. Karena kalau kita ke dunia barat, lain lagi di barat sama aja tuh gitu ya, mau nyapu ya itu urusan semua, tapi kita dibentuk dengan budaya yang ngurusin rumah tangga harusnya ibu-ibu dan itu dianggap agak lebih rendah daripada providers dan melekat pada satu gender tertentu gitu. Nah, ini yang menurut saya membuat akhirnya jadi dianggap nggak ideal gitu, karena yang ideal adalah yang masa lalu itu gitu. Kalau ideal berarti satu jangan kerja lah gitu. Nah, padahal yang tadi saya bilang gitu ya, ideal itu kan sangat private, sangat tailor made gitu. Jadi nggak bisa bilang ini ideal atau enggak. Nah, terus saya juga ingin menekankan gini, kalau dua-duanya bekerja, maka selalu butuh sebuah private space gitu ya, ada quality time untuk membicarakan hal-hal yang perlu dibicarakan. Karena saat kita kerja, pasangan kita kerja, kalau kita nggak menyediakan waktu untuk bicara gitu ya, berbagai macam hal tentang rumah, tentang
anak dan lain sebagainya, nanti bisa jadi semakin apa, nggak ada ruang karena kita begitu sibuk gitu ya. Akhirnya ya ini bisa membuat kita semakin jauh. Sedangkan kalau saya menekankan dari kejadian 224, sebenarnya kan tujuan pernikahan itu adalah seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, oneness ini menjadi satu ini yang menurut saya menjadi tujuan juga dalam kehidupan rumah tangga kita. Semakin kita terpisah, makin ribet gitu ya dengan urusan masing-masing, nggak ada waktu, nggak ada private space, nggak ada quality time, maka kita akan jauh dari oneness gitu. Kita satu rumah, tapi mungkin kita nggak pernah satu daging, satu rumah, tapi nggak pernah satu pemikiran gitu. Jadi kalau balik lagi nih, sebenarnya suami istri bekerja ideal nggak gitu? Menurut saya konsep ideal yang ada di benak kita seringkali terbentuk oleh masa lalu, pengalaman, budaya gitu ya. Sedangkan kalau buat saya ideal itu tergantung, itu sangat kontekstual. Sejauh kita memperjuangkan hal-hal yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, maka menurut saya bekerja ya ideal juga kalau kita sadar konsekuensinya. Itu sih Pak Hendra, saya share sambil monggo didiskusikan gitu ya. Terima kasih Bu Cornelia atas penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan, dan sebelum kita mendengarkan sharing dari Pak Sutri, Michael, Faye, Haryanto, Susi, Jimmy dan Tika, kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia, dan kita lanjutkan dengan sharing dari pasangan. Dan sudah itu nanti kita langsung bercakap-cakap yang akan dipandu kembali oleh Bapak Pendeta Hendra. Silakan. Terima kasih Pendeta Cordel. Ada hal-hal yang kita boleh tadi dapatkan ya bersama-sama soal peran provider maupun juga homemaker yang dalam realitasnya budaya atau nilai-nilai tradisional kita membangun itu, memposisikan gender pada posisi provider atau homemaker ya, dan ternyata dalam situasi perkembangan zaman kita juga berjumpa dengan situasi-situasi yang beragam lagi ya, jadi macam-macam ada dalam kehidupan kita. Nah, pasti juga ada banyak kelebihan, kekurangan, ruang di mana urusan-urusan keluarga bukan hal yang jauh lebih sepele dibandingkan dengan hal-hal pekerjaan di luar rumah begitu. Nah, saya pikir ini patut kita coba bersama-sama diskusikan ya. Kalau pengalaman Pak Haryanto begitu, bagaimana Pak memposisikan homemaker atau provider, siapa yang memutuskan, bagaimana memutuskannya? Boleh dibagi nggak Pak? Silakan Pak. Iya. Kalau kami waktu awal menikah, ya dua-duanya bekerja gitu. Saya bekerja, istri juga bekerja. Tapi setelah anak ketiga, terus ya kita ngambil keputusan
saya yang bekerja gitu. Jadi kalau menurut saya lebih penting mana, dua-dua sama-sama penting sih. Ya, kalau kan zaman sekarang banyak sekali yang memang pasangan dua-duanya bekerja. Ya, karena banyak faktor kan. Ada faktor ya ekonomi lah, ada faktor memang passionnya di pekerjaan lah, macam-macam gitu. Tapi kalau buat kami ya sekarang yang bekerja saya, Susi di rumah gitu. Dan itu juga penting. Dan itu diputuskan dalam diskusi kesepakatan bersama ya, Pak ya? Iya. Bu Susi mau menambahkan, menarik nih ya, tadi bicara soal passionnya bekerja atau memang ini urusan kebutuhan rumah tangga ya, untuk mendukung ekonomi keluarga. Mana yang lebih kuat nih Bu Susi dalam pengalaman kehidupan Bu Susi dan Pak Haryanto nih? Saya itu sebenarnya passionnya lebih ke wanita karir sebenarnya. Tapi ketika anak sudah 3 dan di rumah sudah nggak keurus lah ibaratnya ya. Terus anak yang pertama kan sudah mulai sekolah, anak kedua sudah mulai sekolah. Kita kebetulan waktu itu juga kesulitan seringkali gonta-ganti babysitter, mbak, itu pada sering bolak-balik. Akhirnya juga kan mengganggu pekerjaan. Jadi ketika nggak ada mbak, saya mesti cuti, mesti apa gitu. Terus anak, saya lihat pendidikan, maksudnya pelajaran sekolah anak sekarang tuh nggak seperti zaman kita dulu gitu loh. Lebih susah, anak SD aja sekolahnya dari pagi sampai siang banget, terus belum PR-nya banyak banget. Ngeles. Apa kita mau kayak anak orang lain, pulang sekolah lempar aja ke bimbel sampai sore. Jadi orang tua pulang, anak juga baru pulang dari bimbel, kan nggak mungkin juga gitu loh. Akhirnya ya karena adat di sini kan nggak mungkin istri yang kerja, suami yang di rumah ngurus anak. Mau nggak mau kan saya harus ngalah gitu. Jadi saya harus ngelepas karir saya. Dan itu sangat bergumul, di mana awal-awal itu sangat stres. Kita biasa di kantor, kita punya anak buah, kita tinggal perintah, bikin rencana kerja dan lain sebagainya. Tiba-tiba harus benar-benar ngurusin rumah gitu. Ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin pelajaran sekolahnya. Jadi benar-benar merangkap. Jadi guru iya, karena kan anak sekolah, pulang mesti ngajarin kerjain PR. Belum kalau dia ulangan mesti ngajarin lagi tanya jawab. Jadi driver iya, antar jemput anak, pergi nganter makan ke sekolah, dan pokoknya ngerangkap semua deh. Sampai akhirnya ya cari-cari hobi-hobi lah, maksudnya di rumah. Nah, mulai dari bikin coklat, bikin kue, pokoknya segala macam dicoba. Dan itu sampai ada titik jenuh gitu loh. Bikin ini, udah jenuh deh, udah bosen, udah capek, ganti lagi. Ngerajut, udah bosen, udah capek, ganti lagi. Karena saya memang tipenya harus kerja, nggak bisa nggak ada aktivitas. Dan kebetulan juga saya itu didikan dari mama saya itu adalah kalau lulus ya harus kerja. Ngapain mama sekolahin kamu tinggi-tinggi sampai jadi sarjana kalau kamu cuma masuk di dapur gitu loh. Tapi karena memang kondisinya anak ya, kita lebih prioritasin ke anak, ya mau nggak mau ya harus ngalah gitu loh. Ya, akhirnya saya lebih pilih ya, saya yang di rumah, suami yang kerja. Kalau ditanya enak mana, sebenarnya kalau secara finansial enak ketika kami dulunya kerja. Masing-masing kerja ya, penghasilan double. Saya juga, maksudnya saya ada penghasilan sendiri, di mana saya bisa beli barang-barang ya yang memang saya mau beli baju, mau beli tas, mau beli segala macam itu dari penghasilan saya. Tapi kalau sekarang kan jadi bergantung nih dengan suntikan dana dari suami. Itu jadi saya lebih berpikir, oh ya nggak boleh nih saya beli ini, nggak boleh. Jadi akhirnya ya memang benar-benar pengorbanan ya. Penting ya udah untuk anak-anak dulu, sekolahnya anak-anak, kesukaannya anak-anak, kebutuhan anak-anak.
Jadi ya memang lebih, kalau menurut saya sebagai perempuan ya banyak pengorbanan dan mengalahnya dibanding laki-laki. Dan tentunya ini pergumulan tersendiri ya, menundukkan hasrat diri untuk menjadi wanita karir, kerinduan-kerinduan untuk memiliki kebebasan mengelola keuangan, dan juga berbenturan dengan tradisi keluarga ya, di mana tuntutan orang tua udah di sekolah yang tinggi-tinggi, ngapain kalau hanya di dapur aja begitu ya. Ini nanti Bu Susi, Pak Haryanto bisa berbagi hal-hal pergumulan itu gimana tuh mengelolanya, gimana akhirnya menuju ke yang ideal adalah yang sekarang yang dulu begitu ya. Nah, sebelum nanti dijawab oleh Pak Haryanto dan Pak Bu Susi, saya mau minta dulu nih Pendeta Jimmy dan Bu Kartika untuk berbagi nih ya. Sekarang kan ada perubahan baru ya, atau sekarang masih sama nih seperti sebelumnya? Boleh nggak berbagi nih dalam ruang ini? Silakan. Ya, sahabat Pak Sutri, pernikahan bahagia, bahwa situasi bekerja, suami istri bekerja, atau salah satunya ada yang di rumah, memang pernah kami alami, dan bukan karena saya pendeta, lalu istri saya yang udahlah kamu di rumah saja yang menjadi homemaker dan saya providernya. Kami mencoba untuk terus menggumuli itu, berjalan dari sebelum kami menikah dan setelah kami menikah, kami mencoba untuk melihat prinsip saya sama Tika bahwa dua-dua bekerja, oke. Asal kita punya waktu yang tadi Pendeta Kolel katakan, ada quality time yang betul-betul diperhatikan. Sehingga kami mencoba untuk melihat kapan kami kesibukan. Ya, silakanlah sibuk dengan sedemikian rupa, saya pun sibuk dengan sedemikian rupa, tapi pada saat-saat tertentu kami mencoba untuk tetap bahwa waktu itu, kebersamaan itu sungguh indah. Dan status sekarang sih memang agak berubah, karena selalu saya berubah, biar istri saya lah yang ngomong. Ya, jadi memang sebelum menikah saya udah bekerja, lalu kemudian sempat sih sebelum menikah tuh saya berpikir apa sebaiknya ketika setelah menikah nanti berhenti bekerja begitu. Tapi ternyata hitung-hitung ternyata nggak cuan kalau salah satu jadi ini jadinya akhirnya kemudian ya udahlah dilihat dari berbagai sisi begitu ya, sekolah nanti kalau punya anak sekolah dan sebagainya, akhirnya ya sudah, akhirnya memutuskan untuk oke deh saya tetap bekerja begitu. Dan ketika tetap bekerja, menikah tetap bekerja, ketika masih sendiri masih oke tuh ya, tapi begitu mulai punya anak, mulai deh ada pertimbangan baru, ditambah lagi load pekerjaan bertambah, terus ada yang menolong kami gitu ya, keluarga menolong kami, tapi kemudian ternyata anak tambah, load pekerjaan juga makin tambah gitu, sampai ya pokoknya saya akhirnya lebih banyak fokus ke pekerjaan, sering lembur, sering pulang malam, lalu kemudian kami coba curi-curi waktunya untuk bersama tuh kalau berangkat kerja, dia antar saya berangkat kerja begitu ya. Nah itu paling kesempatan gitu, tapi habis itu ya sudah gitu. Jadi sehari itu paling kami cuma punya waktu ngobrol tuh maksimal setengah jam, itu pun kalau digunakan gitu. Belum marahannya, 30 menit itu antara marahan, pokoknya itulah gitu, sampai akhirnya kemudian berpikir lagi, oke deh kayaknya waktunya untuk mundur dari pekerjaan gitu ya, karena dirasa ya kayaknya kita udah sama-sama, saya udah sangat sibuk, nanti Jimmy bagaimana, dan akhirnya kemudian kami memutuskan untuk nggak bekerja gitu. Saya untuk memutuskan mencoba untuk salah satu yang ya akhirnya saya udahlah Jimmy aja yang kemudian jadi pendeta, yang saya mensupport dia begitu. Tapi sampai pada satu titik ada sebuah kejadian yang membuat kami akhirnya menyadari betul bahwa ini bukan soal siapa yang bekerja, siapa yang di rumah, siapa yang jaga anak gitu, atau siapa yang kemudian menghasilkan uang gitu ya. Dan akhirnya kami melihat ini nggak benar nih.
sampai pada satu titik akhirnya oke, sekarang saya menerima pelayanan di sebuah jemaat, dan memang sih kondisinya memang sekarang ya apalagi masa pandemi banyak online, anak juga kadang suka akhirnya ya mesti bagi-bagi peran begitu, tapi kami belajar bahwa selama 10 tahun, 11 tahun ini dalam perjalanan menuju ke angka 11 gitu kami menikah, ternyata ya terus harus reshaping itu terus terjadi terus menerus begitu. Pertama memutuskan untuk bekerja, memutuskan berhenti bekerja, lalu kemudian sekarang ada lagi kesibukan lain dan nggak tahu ke depannya gitu. Apakah dalam 1-2 kemudian benar-benar mau fokus apa ya? Kami berdua hanya mencoba untuk ya sudahlah, kami mengalir, menikmati semesta ini mau mengajak kami kemana begitu. Tapi yang pasti kami mau lakukan bukan untuk supaya, kalau dulu kan tujuannya gimana caranya supaya tetap cuan gitu ya. Sekarang ya sudah bukan lagi gimana caranya tetap cuan, tapi ya hidup kami ya sudah dijalani dengan mengalir begitu saja. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Jimmy mau nambahin lagi? Ya, ada yang perlu akhirnya kami belajar gitu. Tadi Tika juga terakhir ngobrol itu ngomong bahwa ini bukan hanya masalah cuan nggak cuan, tapi bagaimana saya dan Tika itu sebagai pasangan suami istri saling bertumbuh dalam kehidupan keseharian kami. Bahwa di dalam pelayanan ya saya didukung juga dengan seorang istri yang bekerja. Jadi ketika kami menghayati tadi waktu awal konsep saya awal-awal itu istri harus di rumah, siapapun nanti yang jadi pendamping saya, dia harus menjadi pendamping saya yang jadi di rumah saja. Tapi setelah berjalannya waktu, ini ternyata bukan hanya masalah untung nggak untung, siapa yang menghasilkan uang, tetapi ada potensi-potensi dari Tika yang sayang kalau tidak dikembangkan. Akhirnya kami mencoba untuk bicara bahwa ya silakan kita saling mengembangkan diri dengan segala rutinitas pekerjaan yang ada, baru sehingga tetapi kehidupan rumah tangga kita tetap terjaga dengan baik. Itu tambahan saya, Pak Hendra. Terima kasih, Pak Jimmy. Jadi kita mencari terus yang ideal dan dengan kurun waktu tertentu kita menemukan yang ideal pada zamannya dan kita terus membentuk ulang ya apa yang menjadi ideal pada waktu yang sekarang begitu. Terima kasih nih. Ada pasangan Michael dan Faye nih. Gimana nih? Boleh berbagi nggak? Siapa yang provider dan homemaker dan gimana membaginya nih? Silakan. Saya Michael dan Faye. Nah, ini istri saya Faye. Kalau di kami saat ini saya yang provider dan Faye yang homemaker. Namun di awal pernikahan kami ya kami dua-duanya bekerja ya. Dan kalau tadi soal pembahasan terkait dengan kapan quality time, ya memang banyak sekali quality time bagi kami yang pasangan dua-duanya bekerja itu di jalan kebanyakan saat pergi dan pulang dari tempat kerja. Kebetulan tempat kerja kami searah gitu ya, jadi saya biasanya antar dia dulu, kemudian saya lanjut ke kantor gitu, dan kalau pulang juga kami pulang bareng. Jadi banyak sekali waktu ya quality time itu kami lakukan itu di jalan, dalam perjalanan. Mengingat perjalanan juga cukup jauh dan cukup lama gitu ya, karena ada yang macet biasa. Jadi banyak kan di jalan, karena setelah sampai di rumah, kalau di hari-hari kerja itu udah mengerjakan tugasnya masing-masing gitu ya, karena sampai rumah udah malam, jadi udah bagi tugas, beresin apa, beresin ini itu, dan pagi-pagi juga biasanya udah langsung siap-siap, karena harus langsung perjalanan. Nah, tapi sekarang semuanya agak berubah ketika kami punya anak. Nah, ketika kami punya anak, akhirnya kami sempat berdiskusi di awalnya, karena memang Faye juga awalnya masih ingin bekerja gitu, jadi kita coba
dua-duanya bekerja, tapi sampai suatu titik akhirnya kami memutuskan, ya terutama Faye sih yang memutuskan bahwa dia mau urus anak aja gitu. Jadi jadilah sekarang posisinya saya provider dan Faye yang homemaker. Kalau sekarang kebetulan di masa ini jadi banyak WFH gitu ya, jadi banyak sebenarnya quality time yang bisa dilakukan gitu ya di setiap harinya, karena tidak banyak perjalanan, dan sekarang kami juga banyak menghabiskan waktu bersama, jadinya lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Terus ada apa? Saya nambahin sih ya kayak tadi Michael bilang, yang memutuskan berhenti kerja, sebenarnya sebelum punya anak kita udah memutuskan saya mau rawat sendiri, tapi kapannya itu kita belum menentukan. Maksudnya kita coba jalanin dulu dengan anak dititip ke mama, tapi seiring berjalan waktu, karena mengingat ya itu perjalanan tadi yang jauh, terus kita kadang pulang udah malam, jadi saya kasihan sama anaknya, jadi saya yang maksa untuk ya udah deh, kalaupun mau berhenti kan nanti akan berhenti, kenapa nggak sekarang aja, daripada saya kehilangan momen sama anak saya, sama anak kita, terus jadinya dia capek di jalan dan sebagainya. Tapi puji Tuhan itu keputusan yang tepat, karena begitu saya berhenti di bulan Februari, terus di Maret corona merebak, jadi benar-benar kita bersyukur, puji Tuhan ya, saya ngambil keputusan itu, karena kalau saya masih kerja, kan saya nggak mungkin berhenti tiba-tiba kan, dan dengan perjalanan kita, kegiatan kita yang setiap hari seperti itu, saya khawatir sama anak kami, kita gimana nanti, intinya ya semua nggak ada yang kebetulan. Jadi pemaksaan saya yang waktu itu berhenti kerja dengan segala pertimbangan, terutama finansial ya, karena kehilangan satu sumber penghasilan, itu pada akhirnya kami syukuri gitu. Ya puji Tuhan, saya udah berhenti kerja dan udah full di rumah, jadi setidaknya Leticia, anak kami lebih aman istilahnya, setidaknya kami di rumah, dan saya di rumah. Dan kebetulan juga Michael kantornya mulai bekerja dari rumah itu mulai Maret ya. Ya, jadi memang Maret sampai sekarang itu masih full di rumah, WFH. Jadi nggak ada ke kantor sama sekali. Itu juga kami sangat bersyukur, sehingga kami nggak perlu kemana-mana di tengah pandemi sekarang. Kayak tadi Michael bilang, quality time kami biasanya adalah di mobil, di perjalanan, karena biasa kami bisa habis perjalanan, saya sampai kantor saya bisa 1 jam sampai 1,5 jam, terus Michael masih lanjut lagi. Semuanya sekarang di rumah. Seharusnya quality time bisa lebih punya waktu istilahnya kan untuk kita bangun. Tapi pada kenyataannya, nah itu yang tadi saya sempat bilang sama Kak Tika sama Kak Jimmy, kita di rumah, tapi karena terutama mungkin saya ya, karena saya kan sudah nggak bekerja, baru berhenti Februari kemarin. Which is saya itu orangnya ekstrovert banget, dan saya biasa berkegiatan, biasa bergaul. Mungkin kayak ini Ci Susi biasa ngatur-ngatur orang, biasa misalnya kalaupun dulu di Pemuda, kan aktif di Pemuda, berorganisasi kan istilahnya ada penyalurannya, misal di rapat atau di apa, pikirannya terbagi istilahnya kan. Nah sekarang tuh saya lebih fokusnya di rumah, anak, dia, suami, dan urusan rumah, karena kebetulan kami mengurus rumah sendiri, kita kerjasama berdua, jadi sepakat urus anak berdua, urus pekerjaan rumah berdua. Kebetulan juga dia masih WFH, jadi kami saling bantu dan nggak pakai mbak. Nah itu yang saya bilang menjadi persoalan sekarang, karena saya ketemunya ini mereka berdua, anak sama suami, jadi kayak penyaluran emosinya tuh hanya ke mereka berdua gitu, jadi lebih sering marah, mungkin karena saya jadi jarang ketemu orang, nggak ada fokusnya, jadi terlalu fokus ke rumah dan sebagainya, dan kegiatan gereja juga nggak ada istilahnya kan, nggak seperti dulu lah, berbeda lah, apalagi dengan pembatasan sekarang corona, jadi istilahnya apa-apa saya kalau ada
kesel atau lagi nggak enak atau biasa perempuan PMS atau apa, semua penyalurannya ke mereka berdua yang ada di rumah. Terus yang biasanya bisa ngobrol quality time di jalan, sekarang karena mengerjakan semua sendiri di rumah, terus kayak berasa sering ketemu ya, jadi kayak biasa, terus jadi kayak sampai kita tuh pernah satu waktu kalau mau ngomong tuh kita sampai bilang, ayo kita meeting yuk, meeting istilahnya harus dibikin waktu kayak ya kayak kamu mau meeting di kantor aja gitu, di Zoom gitu atau apa, harus seperti itu, sampai saking berasanya karena udah sibuk-sibuk di rumah, karena merasa dua-duanya di rumah, tapi malah jadi kayak kehilangan quality time itu sendiri. Terus kadang weekend kan misal sama keluarga atau weekend biasanya general cleaning rumah, jadi habisan waktu di situ gitu loh. Nah itu yang jadinya kita berpikir, loh kok ada waktu di rumah banyak tapi kok quality time-nya jadi kurang berkualitas gitu. Itu yang lagi jadi tantangan buat kami, dan dengan bercerita seperti ini, sharing seperti ini menjadi reminder sih buat kami, oh iya kita perlu, itu sangat perlu banget, apalagi dengan kondisi yaitu dia tadi, saya sekarang posisinya sudah tidak bekerja, sudah di rumah, full di rumah, dan fokusnya kan pasti soal rumah. Nah, Michael yang harus lebih ekstra mungkin dalam hal ya mengerti, karena kebutuhan kan pasti berubah lagi kan sekarang. Nah, itu yang lagi berusaha kami sesuaikan dan jalani sih. Iya. Ya, dan di masa-masa ini pun ya terus bersyukur ya gitu, walaupun tadi sempat disebut kami dari 2 provider jadi 1 provider gitu, tapi ya puji Tuhan, Tuhan selalu cukupkan dan pelihara gitu ya untuk segala kebutuhan, termasuk nambah, plus lagi ada personil tambahan di rumah gitu, ada anak, kebutuhannya semakin banyak ya, dan bersyukur tetap walaupun pandemik juga masih terus dipelihara istilahnya. Jadi ya, dan kami pun juga di sini di rumah pun kami yang melakukan segala sesuatunya bareng-bareng, dan juga bisa punya waktu untuk fokus yang baru juga ya, mau bikin apa atau mengerjakan usaha bareng gitu. Itu aja sih dari kami. Baik, terima kasih Michael dan Faye ya. Jadi ini ada 3 pasangan yang sudah berbagi soal ideal mana nih, suami dan istri bekerja di luar rumah apakah ideal ya. Pak Haryanto dan Bu Susi tadi berbagi soal memilih dalam perjalanan kehidupan rumah tangga juga bukan pilihan yang gampang bagi seorang istri yang punya hasrat untuk wanita karir, tapi harus mengurungkan hasrat itu ya. Perjalanan mencari yang ideal juga nggak pernah selesai, terus menemukan apa-apa yang ideal pada waktunya, dan pengalaman Michael dan Faye juga menemukan bahwa memutuskan untuk akhirnya merubah posisi dari keduanya bekerja menjadi salah satu berhenti dan juga menjadi homemaker, itu harus juga dipertimbangkan dan selalu ada waktu yang tepat, dan akhirnya Faye merasakan bahwa ini sesuatu yang tepat pada waktu situasi pandemi ini. Ada yang menarik juga dari Michael dan Faye, ternyata pandemi membuat juga situasi yang sebenarnya waktunya banyak bersama, tapi malah kualitasnya jadi sedikit ada perubahan ya. Dan ini kita mau coba sama-sama mana yang lebih ideal, apakah bekerja di luar rumah justru malah menjadi sesuatu yang menjadi melekatkan kita karena jarang ketemu, atau bakalan ketemu terus nih di rumah malah jadi masalah begitu ya. Pak Darwin juga ada di sini ya. Pak Darwin mau menyampaikan sesuatu untuk tema kita ini soal suami dan istri bekerja di luar rumah apakah ideal begitu. Setelah itu nanti saya mau minta Bu Susi berbagi ya untuk bagaimana perubahan yang ada sekarang ketika Bu Susi mengurungkan hasrat untuk menjadi wanita karir,
dengan konsentrasi di rumah itu mana yang lebih berat, Bu, ya, gitu ya. Silakan Pak Darwin. Istri saya di rumah dari awal menikah sampai sekarang, dan pernah di usia pernikahan, kalau nggak salah ke-7 ya, saya lupa, tapi ini membekas. Dia memutus bilang selama 7 tahun ini saya nggak bahagia, dan salah satu sebab nggak bahagianya itu terjadi karena dia sudah meninggalkan hasratnya untuk bisa menjadi pendeta dan jadi ibu rumah tangga, sementara itu tuh kayaknya nggak terlalu berarti di mata suaminya. Nah, nggak berartinya tuh begini, saya sih nggak nyadar, tapi dia merasa saya cuma peduli sama anak gitu loh, pulang perhatiin anak, gendong anak, lalu nggak apresiasi bahwa pekerjaan domestik itu sebetulnya sangat-sangat berat, melelahkan, dan dia melakukan itu buat saya, sementara saya nggak pernah mengapresiasi apa yang dia berikan. Jadi di tahun ke-7, dan ya ini saya jujur ya, sekitar 3 minggu lalu, itu terjadi lagi. Ya. Saya merasa sudah memperbaiki diri, tapi belum cukup, karena ya dia betul-betul merasa nggak berharga gitu yang dia kerjakan, dan membesarkan, merawat, memperhatikan 3 anak itu nggak terlalu istimewa di mata suaminya karena saya nggak pernah memberikan apresiasi. Jadi yang saya mau bilang begini, entah berdua kerja atau satu kerja satu tidak, itu semua relatif. Itu semua nggak selalu bisa ideal. Nah, tetapi saya mau bilang begini, 3 minggu ke belakang ini kami lebih baik, saya lebih komunikatif, saya lebih melihat ada hal-hal yang sangat luhur yang dikerjakan istri, dan itu saya komunikasikan, dan itu berbeda. Ya, berbeda tuh ya dia lebih kelihatan enjoy, jarang marah-marah ke anak, khususnya anak saya yang ketiga, ya, yang perempuan. Dia sering dulu jadi sasaran kemarahan istri saya yang menurut saya kok dia galak banget sih gitu. Padahal ya memang lelah gitu loh. Apalagi kalau saya misalnya cuma pulang malam gitu, main sama anak, nanya dia enggak, dan seterusnya. Jadi intinya Pak Hendra dan rekan-rekan, ideal tidaknya pekerjaan itu entah sendiri atau berdua sebetulnya lebih ditentukan oleh kesepakatan kita dan komunikasi antar keduanya, dan upaya kita secara serius membangun saling pengertian. Bahwa tidak ada yang lebih luhur atau tidak kurang luhur, bahwa yang domestik juga sama berartinya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya saya bukan pasangan yang cukup baik untuk hal ini nih ya, karena baru 3 minggu kemarin kami agak serius berantemnya, dan ya tapi saya berani cerita karena sekarang sudah lebih baik dalam artian sesungguhnya. Saya lebih menghargai dan melihat, oh iya, gila, kalau bukan karena istri, ya saya nggak bisa kayak begini nih sebetulnya ya. Bisa melakukan banyak hal, dan gini sebetulnya, saya jadi curhat ya, maaf. Kalau di luar tuh kan kerja ketemu orang. Ketemu saya sama si Kordel bisa ngobrolin Pak Hendra, ngobrolin Pak Arlianus. Ya, nggak jenuh gitu. Tapi ngobrolin saya ya. Pak, bukan kerja Pak, kayak gibah. Kita gibahin Bapak misalnya. Itu kan nggak sejenuh di rumah gitu loh. Anak nangis, nggak ada beresnya, minta diperhatiin. Ya, saya jadi lebih sadar, oh iya ya, sebetulnya yang lebih banyak pelayanan tuh istri dibanding saya. Ya, jadi, nah ketika ini saya tunjukkan, entah lewat komunikasi, apresiasi, itu agak berbeda. Ya, kira-kira gitu, Pak Hendra dan rekan-rekan. Terima kasih Pak Darwin untuk berbaginya ya. Dan ini memberikan penegasan bahwa apa yang dikatakan Pendeta Kordel tadi, bahwa ini tailor-made ya. Kita memang mencari apa yang ideal, apa yang cocok buat kita di keluarga yang satu dengan keluarga yang lain akan sangat-sangat berbeda, tergantung apa yang menjadi hal-hal penting yang kita hadapi pada satu masa tertentu ya.
Nah, Bu Susi boleh berbagi nggak? Ini kan tadi para provider nih yang ngomong soal pilihannya. Nih Bu Susi ini ada perubahan yang signifikan, sama juga seperti Bu P tadi ya. Bisa nggak berbagi pergumulannya dan juga gimana nih sekarang rasanya nih, mana yang lebih berat ya, mana yang lebih ideal begitu? Silakan. Kalau sekarang saya lebih enjoy di rumah, apalagi karena COVID kan udah pasti nggak kemana-mana gitu. Jadi kita ya enjoy aja lah di rumah. Memang kalau ditanya lebih capek yang mana, lebih capek jadi ibu rumah tangga. Karena kalau kerja kita hanya fokus kerjaan kita 8 jam. Pulang kerja kita bisa istirahat. Tapi kalau jadi ibu rumah tangga itu kayaknya siaga 24 jam deh. Pagi-pagi bangun udah harus masak, udah segala macam, ngurusin anak sekolah. Nah, belum lagi kalau nggak ada mbak, nah udah mesti nyuci, mesti nyapu, mesti ngepel, udah mesti bebenah segala macam. Jadi kerjaan itu nggak ada berhentinya. Tapi karena sekarang kan lagi online, jadi nggak terlalu berat. Tapi kalau sekolah beneran itu kita udah mesti jadi supir iya, jadi guru les iya, jadi juru masak juga iya, jadi mbak di rumah juga iya. Semuanya kita kerjain gitu kan. Jadi nggak ada stopnya ya. Seperti ini pendeta saya. Pak Darwin katakan tadi benar. Ketika saya kerja, saya punya posisi, punya jabatan, saya punya anak buah. Saya disegani, dihormati. Tapi begitu saya beralih ke ibu rumah tangga, kok saya ngerasa kuliah tinggi-tinggi, saya jadi mbak loh di rumah. Benar. Saya rasa saya kok jadi mbak ya di rumah. Semua saya harus kerjain. Apalagi maksudnya kalau suami udah pergi kerja pulang, tetap aja urusan anak tuh dia nggak peduli kan. Pulang waktunya dia istirahat, dia nggak tanya anak-anak sekolah tadi gimana. Dia ya pokoknya dia nggak bahas, pokoknya waktunya dia istirahat saja gitu. Jadi percaya sama istri 100%. Jadi kadang kita keselnya di situ loh. Kita udah capek seharian, dia pulang udah nggak nanya apa-apa gitu loh. Nggak nanya hari ini gimana beratnya. Dianggap ya udah sudah beres semua ya sudah gitu loh. Terus kedua, otomatis me time-nya kita itu lebih sedikit. Kadang saya bingung ya. Kalau laki-laki sudah nikah sama wanita nikah itu beda. Laki-laki biar udah nikah seperti kayak orang bujang gitu. Dia mau pulang kantor malam, ya nggak masalah. Dia hari Sabtu Minggu mau janjian kumpul-kumpul sama temennya, ya nggak masalah. Tapi kalau istri baru 2 jam keluar rumah aja diteleponin, kapan pulang? Anak mau makan, kapan pulang? Kayaknya, aduh, bener-bener kalau kita itu bener-bener mesti bener-bener berkorban deh. Pokoknya kita 1 jam aja nggak ada di rumah pasti diteleponin. Hai. Sebenarnya kalau cari ideal nggak ideal ya itu tadi kembali ke kebutuhan rumah tangga masing-masing. Saya kebetulan anak 3. Kalau ditanya dengan sekarang hanya 1 pemasukan berat nggak? Wah, ya berat ya. Makin tambah besar kan anak perlu kuliah. Uang sekolah juga mahal, tapi kan kita percaya Tuhan pelihara, jadi ya dicukupkan. Cuma dari pengalaman 3 anak ini, karena anak pertama dan kedua kan saya tinggal kerja, jadi benar-benar anak ketiga yang saya urus sendiri. Tapi yang nggak tahu ya, karena anak pertama kedua itu kan cowok, yang ketiga itu kan cewek. Kalau saya lihat anak yang saya urus sendiri itu jauh lebih hasilnya lebih bagus dibanding ketika saya titipin anak ke mbak atau saya titipin anak ke kakak sama orang tua saya. Pola asuh yang didapatkan agak beda. Kebetulan yang kedua itu titipin ke kakak, dimanjanya dari kecil itu sangat dimanja sekali. Apalagi kakak saya orangnya resik. Jadi kalau sudah mandi, itu bayi nggak boleh merangkak, katanya nanti kotor.
akhirnya anak saya ketika bayi kan kurang merangkak. Dan itu ternyata problem. Jadi ketika sekolah, motorik halusnya tidak terbentuk, otot-ototnya nggak kuat, jadi di sekolah nggak mau nulis. Nah, saya sering bolak-balik dipanggil oleh kepala sekolah, oleh wali kelas, karena kata anaknya pintar, kalau jawab lisan cepet, tapi kalau disuruh nulis, mau 1 jam, 2 jam sampai pulang sekolah ditahan juga dia nggak mau nulis. Nah, karena maksud saya kan memang background psikologi, jadi memang anak saya ini yang kedua ini kan agak problem. Makanya ya, akhirnya saya putuskan ya, kita mau fokus kan untuk anak. Ya, saya harus ngalah. Jadi kalau memang mau fokus ke anak, memang harus ada salah satu yang tidak bekerja. Dan kan nggak mungkin kalau di adat timur, saya yang tetap kerja, terus suami yang di rumah ngurusin anak. Ya mau nggak mau ya harus ngalah. Tapi ya, benar sih kalau jadi perempuan itu ya, menurut saya sih kalau laki-laki lebih egois, itu satu. Kedua ya, yang perempuan itu harus lebih banyak mengalah. Dan untuk me time itu kalau bisa nggak ada sama sekali gitu loh. Cuma kalau sekarang karena anak-anak udah gede, terus saya juga sudah ada kesibukan yang lain ya, saya sudah enjoy saja di rumah. Itu aja sih. Kalau ditanya ideal nggak ideal ya tergantung dari kebutuhan, karena kebutuhannya kita itu memang anak ada problem, kita mau fokus ini supaya anak benar ya pola asuhnya dan lain sebagainya. Ya akhirnya ya saya putuskan saya berhenti bekerja, walaupun itu keputusan yang berat. Dan itu ketika saya putuskan berhenti bekerja kan hanya bicara kesepakatan berdua nih. Dan sempat orang tua saya tanya, kamu berhenti kerja? Dan kan kita nggak ngomong nih, saya nggak ngomong ke orang tua kalau saya berhenti kerja. Dan itu pun sudah diwanti-wanti. Maksudnya kan papa saya itu agak kolot. Jadi apalagi kalau terhadap anak perempuan ya. Maksudnya kalau perempuan tuh ya udah nikah, udah tanggung jawab suami. Jadi ketika tahu saya berhenti kerja, udah diwanti-wanti, kalau besok susah, papa nggak bantu loh ya. Udah harus, maksudnya ini yang tanggung jawab gitu loh. Karena ya memang maksudnya sudah nikah itu ya udah nggak jadi tanggung jawab orang tua lagi gitu. Jadi jangan berharap kalau nanti berhenti kerja, terus kamu tiba-tiba dari 2 penghasilan jadi 1 penghasilan terus kurang, minta lagi sama orang tua. Nah itu dia nggak mau seperti itu. Jadi ya kamu putuskan berhenti, nggak bilang juga ke orang tua, kan hanya putuskan berdua ya. Kalau besok susah, papa udah bilang dari awal, papa nggak akan bantu, itu udah tanggung jawab suamimu. Ya puji Tuhan sih sampai saat ini ya masih dicukupi. Ya kan Papi? Ya aminin saja Pak. Terima kasih Bu Susi ya. Ketika Bu Susi ngomong laki-laki egois, wah yang samping saya langsung benar banget. Itu yang ngomong tadi orang yang belajar psikologi loh, itu mungkin ada teorinya kayaknya tuh. Iya tuh benar. Pak Rianus mau tanggapin Pak dari semua pasangan nih Pak, silakan. Kenapa? Ada yang mau ditanggapin Pak dari semua pendapat pasangan nih Pak? Ya jadi kalau saya ini kan kebetulan nih baik Pak Haryanto, Susi, Michael, Faye, Pak Sutri, juga Jimmy dan Tika agak berbeda sedikit ya. Itu Pak Sutri yang pada awalnya dua-dua bekerja di luar rumah. Ini kita sengaja mengatakan bekerja di luar rumah. Karena di rumah juga bekerja. Jadi kalau menghilangkan kata di luar rumah itu berbahaya. Saya yang bekerja, istri saya nggak kerja. Itu istilah atau pernyataan yang nggak benar. Saya bekerja di luar rumah, istri saya bekerja di rumah. Atau sebaliknya, saya bekerja di rumah, istri saya bekerja di luar rumah. Nah kebetulan tadi kan ini dua-duanya ketika memasuki hidup pernikahan, dua-duanya bekerja di luar rumah. Lalu dua-duanya karena mempertimbangkan anak, ya baik Faye maupun Susi tadi mempertimbangkan anak, memutuskan untuk bekerja di rumah. Ya, bekerja di rumah. Nah, saya menduga bahwa ada cukup banyak pasangan suami istri seperti ini.
yang dulu awalnya dua-duanya bekerja di luar rumah, dan ketika harus memilih antara anak dan pekerjaan, dan ternyata mereka sepakat anak perlu mendapat prioritas, maka yang paling cepat mengambil keputusan untuk bekerja di rumah adalah perempuan. Ada penjelasannya, walaupun tidak boleh dipegang sepenuh-penuh, bahwa karena perempuan karena dia mengandung 9 bulan, menyusui 2 tahun, itu punya naluri yang lebih kuat untuk merawat keluarga. Tapi yang lebih penting di sini adalah sebenarnya, yang tadi juga Pendeta Darwin sempat sharingkan, karena perempuan sangat cepat mengambil keputusan untuk bekerja di rumah dari di luar rumah, itu jangan dianggap oleh laki-laki sebagai sesuatu yang lalu biasa saja. Tadi, terutama tadi Susi bercerita, ini tidak mudah. Berat. Saya tidak tahu peran Pak Haryanto ketika istri memutuskan dan ada pergumulan yang besar di tahap awal itu. Saya nggak tahu apa yang dilakukan untuk memberikan entah support atau encouragement kepada istri sehingga ia merasa lebih nyaman dan merasa tetap dihargai meskipun ia sekarang, tetap dihargai sama seperti ketika ia bekerja di luar rumah. Dan ini ternyata sangat penting. Tadi kan Pendeta Darwin mengatakan kan, bukan soal bekerja di rumahnya yang jadi persoalan, tetapi ketika udah bekerja di rumah itu tidak dianggap setara, tidak dipandang sama berharganya dengan bekerja di luar rumah. Itu catatan umum saya tentang. Nah, kemudian kalau kita bicara tadi mana yang paling ideal, tadi sebenarnya kan jawabannya udah diberikan oleh Pendeta Cordelia itu. Jadi apapun dalam hidup pernikahan tidak ada yang ideal untuk semua pasangan suami istri. Ya, tidak ada. Yang ideal buat saya belum tentu ideal buat yang lain dalam semua hal, termasuk dalam hal tadi bekerja. Nah, tapi ketika kita memutuskan entah dua-duanya bekerja di luar rumah, entah salah seorang bekerja di rumah, maka titik awalnya mestinya mulai dengan apa? Dengan perencanaan hidup yang matang. Ya. Perumusan gambaran ideal keluarga yang mau dicapai. Bekerja kan antara lain berfungsi untuk pertama mengaktualisasikan diri. Saya udah sekolah tinggi-tinggi tadi kata Ibu Susi, lalu untuk apa kalau hanya di rumah saja? Padahal di rumah mengandaikan soal pendidikan yang jauh lebih tinggi mestinya. Ya. Kedua adalah dalam rangka mencari uang. Dua hal. Aktualisasi diri dan cara mengabdikan hidup kepada Tuhan melalui profesi, dan yang kedua adalah mencari uang. Nah, untuk di awalnya pasangan suami istri mesti menentukan dulu apa rumusan atau gambaran keluarga kita. Dari aspek apa? Dari aspek keluarga, perencanaan itu, keluarga seperti apa, punya anak berapa, tahun berapa. Kan dari situ akan muncul kebutuhan keuangannya berapa. Raih seperti apa yang kita harapkan di rumah. Mana yang lebih penting bagi kita, bagaimana membangun relasi dengan anak, itu menentukan, karena soal waktu, di luar rumah atau di dalam rumah dua-duanya. Atau salah satu di luar rumah, satu di rumah. Ya, idealnya. Lalu, pekerjaan seperti apa? Apakah kalau kita bekerja di luar rumah dua-duanya, semua kebutuhan ini, baik kebutuhan finansial, maupun kebutuhan relasi dalam rumah, pendidikan kepada anak, dapat tercakup, dapat penuhi dengan relatif baik enggak? Mana yang lebih? Atau kalau salah seorang di rumah, apakah lebih memenuhi pencapaian gambar diri ideal keluarga kita, tujuan hidup keluarga kita? Jadi ini yang mesti dibuat lebih awal. Sesudah memutuskannya, andaikan dua-dua atau terutama ketika dua-dua bekerja di luar rumah, maka kesepakatan tentang tanggung jawab di rumah itu mesti dibuat dengan sadar dan jelas. Kalau tadi Bu Sim mengatakan mesti semua ngurus ini, pulang dari kantor tetap nggak mau ngurusin anak, nggak mau nanya tentang anak. Ini mesti dikomunikasi, mesti disepakati. Oke, saya kerja di rumah, kamu di luar rumah, tapi ketika pulang ke rumah, sampai di rumah Anda punya tanggung jawab di rumah. Apa?
ngurusin anak, nemenin anak belajar, karena saya lagi masak, karena saya, atau kamu masak, saya giliran istirahat karena tadi seharian saya kerja di rumah sambil masak untuk makan siang. Entah apapun tanggung jawab di rumah mesti disepakati. Kalau ini tak disepakati akan menimbulkan persoalan. Merasa diri dikorbankan atau menganggap orang lain mengorbankan. Ya. Yang berikut adalah yang tadi dikatakan Pendeta Darwin soal komunikasi. Ketika sama-sama bekerja di luar rumah pun komunikasi ini menjadi penting. Ketika kita sama-sama berada di kantor yang berbeda, komunikasikan apa yang sedang Anda alami, yang sedang Anda kerjakan, beban pekerjaan aja Anda. Termasuk ketika salah seorang di rumah, salah seorang di luar rumah, ya, komunikasikanlah yang Anda alami dan beban pekerjaan. Beban tanggung jawab. Saya hari ini ini loh daftar tanggung jawab saya di rumah. Ketika kita bangun ini saya kerjakan, bla ini kedua. Kamu pergi itu saya mengerjakan ini di rumah. Sehingga kita sama-sama sadar, oh ternyata bebanmu terlalu berat. Kalau ini tidak pernah dikomunikasikan, Anda jangan berharap dia akan mengerti. Sama suami mengatakan atau istri mengatakan yang kerja di luar rumah, di kantor ini tanggung jawab saya begitu luar biasa banyaknya. Ini loh. Oh, kalau Anda tidak mengkomunikasikan, jangan berharap gua pulang rumah pengen tenang, pengen istirahat, pengen diberikan support, malah pulang rumah diomelin, dikasih beban mesti ngurusin ini. Komunikasikan beban pekerjaan Anda, entah sama-sama bekerja di luar rumah, entah salah seorang di luar rumah. Yang berikut adalah pekerjaan atau beban dan tanggung jawab yang telah disampaikan tadi selalu dilakukan evaluasi secara berkala. Dilihat kembali. Ya, tadi kan Tika yang mengatakan ini. Dilihat kembali. Oke, kita udah sekian tahun nih. Sekian bulan nih. Saya begini. Ini cukup membuat tujuan kita tadi itu tercapai tidak? Apakah dengan begini anak-anak semakin dapat perhatian? Tadi kan kebutuhan cukup nggak? Ya, memang betul puji Tuhan, percaya saja. Ya, tetapi itu juga bisa ucapan yang tidak beriman sebenarnya. Ucapan seperti itu. Ya, karena soal Tuhan, terserah Tuhan dah. Jadi kalau kurang ya Tuhan aja yang pelit. Ya. Tapi dengan planning yang tepat, oke, kita punya 3 anak. Masuk perguruan tinggi, begini biayanya. Ketika anak udah masuk perguruan tinggi atau dia SMA begini biaya. Ketika anak remaja, ia perlu banyak perhatian kita. Nah, dilihat tuh kalau dua-dua di luar rumah, ini terpenuhi nggak? Entah kebutuhan finansial, entah kebutuhan relasi, kebutuhan emosi, baik antar kita sebagai suami istri maupun dengan anak. Nah, hanya dengan mempercakapkan ini secara utuh sebenarnya, maka kita memutuskan bersama. Oke, sekarang kita sepakat. Yang paling menjawab kebutuhan kita secara relatif adalah salah seorang di rumah atau dua-duanya bekerja di luar rumah. Tidak ada yang ideal. Ini yang ideal buat keluarga kita. Kalau kami sendiri dari awal memang udah kami sepakati, kami percakapkan, saya yang bekerja di luar rumah. Ya, mengapa istri saya mengatakan saya mengenal kamu sebagai seorang calon pendeta, jadi egois kalau saya meminta kamu lalu tidak menjadi pendeta saya yang mengembangkan karir. Ya. Di dalam perjalanan istri saya bekerja sebagai dosen. Tapi karena dari awal kesepakatan kami adalah keluarga lebih utama, maka ketika ada hal-hal yang ketika anak kami membutuhkan perhatian yang lebih, yang agak khusus, tak bekerja dari awal, bekerja di rumah dari awal, lalu bekerja di luar, di dalam tengah perjalanan, ketika ada anak kami yang memerlukan perhatian khusus, istri saya memutuskan kembali bekerja di rumah. Itu kami lakukan dengan kesepakatan. Bukan berarti, ya saya nggak kerja apa-apa. Sampai sekarang ya cuci piring saya lakukan, bersihin meja saya lakukan, rapikan tempat tidur pagi hari, saya lakukan, kecuali entah saya telat bangun, entah dia telat bangun, jadi saya telat ke kantor. Ya, dia nanti urusin. Dan dia ngerti kalau dia nggak mengatakan, kenapa hari ini kamu tidak membereskan tempat tidur? Nggak pernah tuh. Kalau saya nggak bereskan, dia udah tahu bahwa bukan saya tidak mengambil bagian, tapi memang saya mesti buru-buru ke kantor karena udah telat, entah telat bangun, entah karena yang saya kerjakan sebelum berangkat. Tetapi saya mengambil bagian dalam
pekerjaan di rumah, meskipun saya juga bekerja penuh. Seperti sekarang ini masih bekerja di luar rumah sampai jam segini belum pulang. Ya, jadi sekali lagi, betul, tidak ada yang ideal. Yang ada adalah tidak ada yang ideal bagi semua pasutri. Yang ada adalah yang ideal bagi keluarga kami adalah ini, dengan memperhatikan yang tadi. Gambaran ideal kita. Ada 3 jalur, selalu saya bilang itu. Ya, 3 jalur. Jalur keluarga, situ ada anak, ada yang kita punya apa, mau punya rumah di mana, seperti apa, gambarkanlah. Lalu karir, lalu pelayanan. Apakah semua ini bertemu, dan mana yang paling memungkinkan semua aspek ini atau semua jalur ini, kebutuhan ini secara relatif lebih dapat dipenuhi. Itulah pertimbangan utamanya, apakah kita bekerja di luar rumah atau salah seorang di dalam rumah. Begitu Pak Hendra, sementara yang bisa saya terima kasih Pak Arlianus. Memang seperti Pendeta Cordel katakan, ini tailor made ya. Nggak ada yang one fit for all. Kita punya pilihan ideal menurut kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan konteks kita. Nih nggak terasa waktu kita udah berlangsung panjang nih. Bolehkah Bu Cordel memberikan tips untuk memilih ya yang ideal buat keluarga kita masing-masing begitu? Atau sebelum Pak Hendra, sebelum itu Pak Hendra, bolehkah kalau berkenan nih supaya menolong Pak Haryanto, cerita sedikit nggak sih yang dilakukan ketika Susi berhenti dan ia merasa tadi kan berat? Apa yang dilakukan untuk memberi dia entah support, entah encouragement supaya dia ya tertolong untuk menjalani ini dengan bukan dengan ikhlas lah, apa namanya, dengan bahagia. Dengan bahagia. Gimana coba? Silakan Pak Haryanto. Ya, jadi waktu awal kan tadi Susi juga bilang kalau sekarang udah enjoy aja. Waktu awal memang kerasa gitu, kerasa dia jauh lebih stres ketika berubah dari bekerja di luar rumah terus jadi bekerja di dalam rumah. Ya, dia stres, saya kan juga pasti kena imbasnya gitu kan. Jadi ya mau gimana ya, karena itu kan udah kesepakatan gitu, dan saya tahu ya lagi beradaptasi, jadi ya house chores juga ya dibagi. Jadi ketika weekend ya kalau misalnya Mbak nggak masuk, ya saya yang ambil bagian untuk ngepel rumah gitu. Kalau ganti spray kasur kan berat, mesti diangkat segala, ya saya yang lakukan, kayak gitulah. Jadi ya proses sih, nggak bisa langsung tiba-tiba dari luar rumah kerja di luar terus berubah status jadi ibu rumah tangga terus semua baik-baik aja. Enggak. Ya, yang penting apa ya? Ya, saya tahu kalau ya dia lagi stres, lagi ngomel, saya diomelin ya terima aja sih. Kan akan panjang kalau tiba-tiba saya juga ngomel kan, ya jadi runyam gitu. Baik, terima kasih Pak Haryanto ya. Memahami, menerima support itu bagian dari memberikan dukungan untuk peralihan dari bekerja di luar rumah ke bekerja di dalam rumah ya. Itu yang penting kita lakukan, komunikasi dan memahami. Bu Cordel, silakan Bu Cordel. Iya, saya mungkin kepikir jadi begini ya, waktu pas kita mengambil keputusan, saya pikir penting untuk berpikir bahwa nggak ada yang menjadi korban gitu. Maksudnya gini, kalaupun saya akhirnya dari bekerja, terus jadi nggak bekerja, saya bukan korban gitu. Karena takutnya ada kan yang, misalnya gini ya, kalau saya udah sekolah tinggi-tinggi, terus maunya bekerja, tapi jadi nggak bekerja, itu kan bisa dianggap posisi sebagai kalah lu dong yang ngalah gitu. Bahasa-bahasa yang masih dipakai kan juga tadi saya deh yang ngalah gitu ya.
it's okay, tapi jangan sampai itu jadi apa ya? Ini saya nih yang berkorban gitu, karena menurut saya kalau bahasa itu yang dipakai nanti bisa jadi ledakan gunung es gitu. Ini sih kalau pendapat saya gitu ya. Jadi apapun pilihan kita, jangan pernah ada di posisi bahwa saya ini ngalah atau saya berkorban, ini saya kepaksa gitu, jangan. Tapi menurut saya ya bekerja atau nggak bekerja punya tantangannya sendiri-sendiri gitu. Saya bekerja, saya ibu rumah tangga, nggak ada pembantu lagi gitu. Tapi ini juga bisa dilihat, kalau dilihat kan berarti saya nggak ngalah dong, orang saya tetap kerja. Tapi ini ya berat juga gitu ya. Cuman maksud saya jadi setiap peranan jangan dianggap bahwa apa, harus equal gitu. Karena kalau kita ngerasa jadi kita yang lebih nanti takutnya ini menimbulkan pertengkaran di kemudian hari. Saya sih atau ya ada perasaan yang akhirnya bisa jadi nggak keluar atau apa. Misalnya ya kayak pasangan yang dua-duanya pendeta, misalnya kayak Pak Darwin sama Bu Audrey gitu, atau Pak Jimmy sama Bu Tika, Pak Hendra sama Bu Vika gitu kan. Bisa juga kalau dalam posisi akhirnya nggak melanjutkan kependetaan, terus merasa ini sebagai, itu bisa jadi masalah. Itu sih Pak, saya kepikirnya seperti itu gitu ya. Terus mungkin yang juga kadang jadi perempuan kalau dia bekerja, perempuan kan punya insting yang tadi saya bilang, kita dibesarkan dalam sebuah budaya bahwa yang namanya anak, yang namanya rumah tangga, itu urusan perempuan gitu, walaupun laki-laki tetap membantu, tapi kita kayaknya lebih alert ngelihat kotor sedikit, kayaknya udah gatel gitu, pengen dibersihin, walaupun udah dibilang, udahlah nggak usah dibersihin, tutup mata aja gitu, nggak bisa tutup mata, kesel ngelihatnya gitu ya, tapi nanti udah ngebersihin kesel juga karena kita jadi capek. Nah, maksud saya, ya memang begitu jadi perempuan karena kita memang udah terbentuk di budaya yang itu ada di tempat kita, padahal pasangan ngedukung, nggak usah pusing gitu, tapi ya gitu deh, nanti saya jadi curcol lebih dari 1 jam, ya gitu aja Pak Hendra. Terima kasih Bu Cordel ya, jangan ada yang merasa menjadi korban bahwa pilihan sangat penting itu. Ya, bahwa pilihan ideal ini adalah sebuah kesepakatan bersama dan juga penemuan kebahagiaan yang lebih utuh dari pilihan-pilihan yang ada dari bekerja di luar rumah atau di dalam rumah. Pak Adrianus, mau ada yang ditambahkan? Saya cuma menekankan saja tadi kan salah satu dari 4 unsur penting yang ada dalam konsep oneness tadi yang dikatakan oleh one flesh ya, yang dikatakan oleh Ibu adalah unsur itu tadi, kesetaraan di samping 3 yang lain. Tapi dalam dengan percakapan kita, entah apapun pilihan kita, siapapun yang bekerja di luar rumah, tetap kita adalah setara dalam semua hal. Kita harus punya akses yang sama terhadap apapun, terutama terhadap uang. Ketika engkau dua-dua di luar rumah, sekarang tiba-tiba tidak membawa pulang cash karena bekerja di rumah, sebaiknya yang ada di rumah ini yang jadi direktur keuangan di rumah. Supaya dia merasa mentang-mentang saya kerja di rumah dan tidak membawa pulang uang, akses saya terbatas. Saya jadi tidak bisa punya akses yang sama seperti dia karena dia yang bekerja untuk menghasilkan uang. Jadi kesetaraan dalam semua aspek ini sangat penting. Karena dalam pengalaman-pengalaman pastoral, ini yang sering menjadi persoalan. Karena dia yang kerja ini di luar rumah, dia pikir dia pengendali keuangan. No. Setara. Dan untuk kepentingan kebutuhan psikologis, kalau salah Ibu Susi koreksi, ya, lebih baik yang bekerja di rumah karena tidak menghasilkan uang cash itulah yang diberi wewenang untuk menjadi manajer atau direktur keuangan di rumah. Itu saja Pak Hendra. Terima kasih Pak Lenus, kita sudah berbicara banyak soal bekerja di luar rumah, suami istri bekerja di luar rumah, idealkah? Dan kita menemukan banyak hal yang berarti dalam kita berbagi pada saat ini. Terima kasih untuk Pak Haryanto dan Bu Susi, Michael dan Faye, juga Rita Jimmy dan Kartika. Terima kasih juga untuk Pak Renus, Bu Cordel, dan tentunya Pak Darwin yang sudah bisa berbagi bersama-sama. Terima kasih kepada Pak Hendra yang telah memandu percakapan kita, dan terima kasih kepada Ibu Cordelia yang telah memberikan pencerahan juga kepada Pak Sutri
Jimmy Tika, Pak Sutri Haryanto Susi, Michael dan Faye, dan juga Pak Pendeta Darwin yang telah berbagi kepada kita pada episode kali ini. Terima kasih kepada semua pastor yang telah bergabung melalui kanal YouTube BKBG KI TV. Mari terus menyesuaikan peran kita menjaga tetap komunikasi dan kesetaraan supaya kebahagiaan dapat terus menjadi milik kita dalam menjalani kehidupan pernikahan. Sebelum berpisah, mari kita berdoa. Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta Darwin untuk memimpin kita dalam berdoa. Pak Darwin, silakan. Berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena boleh berbagi tentang pengalaman kami berumah tangga. Kami bersyukur karena kami sadar tidak ada di antara kami yang sempurna. Kami terus berproses mencari dan melibatkan kasih dan kehendak Tuhan dalam rumah tangga kami, supaya kami betul-betul melihat bahwa rumah tangga adalah relasi tiga pihak, antara kami dengan pasangan, tetapi kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk hal-hal baik yang kami pelajari pada malam ini. Kami berdoa supaya kami semakin memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga itu boleh menjadi dasar kami membangun relasi yang indah bersama dengan pasangan dan anak-anak. Kami bersyukur buat YKB dan Bina Warga, Pak Jimmy dan Bu Tika yang memfasilitasi kegiatan baik ini. Pakai mereka semua untuk terus memberkati kami, supaya di tengah-tengah pandemi yang membuat kami tidak bisa berjumpa, ada banyak hal-hal baik dan indah yang kami bisa kerjakan seperti pada malam ini. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, supaya kami merasakan terus kebaikan Tuhan dan boleh membalas kebaikan Tuhan dengan hidup secara bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita dan sampai jumpa pada hari Kamis depan dalam episode yang akan datang dengan topik yang berbeda. Tuhan terus memberkati pernikahan kita. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.